Salah satu tugas dari seorang investor adalah mempelajari satu company secara keseluruhan. Dan sebelum kita ambil action untuk membeli saham sebuah perusahaan, kita perlu menentukan berapa sih fair value dari perusahaan tersebut. Jangan ujuk-ujuk beli saham satu perusahaan karena kita mendengar good news atau berita baik tentang perusahaan tersebut. Bisa jadi itu adalah pom-pom atau sekedar berita yang potretnya tidak menggambarkan bisnis secara keseluruhan. Makanya pada hari ini kita akan belajar menentukan fair value dari harga saham satu perusahaan dengan menggunakan satu model yang namanya dividend discount model atau dikenal juga dengan nama Garden Growth Model. Dan kita bandingkan fair value tersebut dengan market price yang tersedia pada saat ini. Dan kalau ada diskon yang menarik seperti katanya Lo Keng Hong, Mercy harga bajai, maka kita bisa consider untuk invest di sana. Masalahnya, kebanyakan orang tidaklah begitu. Mereka mengambil keputusan investasi dengan membandingkan price vs price, bukan price vs value. Sebagai contoh, kita akan membandingkan 3 saham perusahaan dari industri rokok. Ada Gudang Garam yang harganya pada saat video ini dibuat adalah 16.850, lalu ada Wismilak yang harganya 1.220, dan terakhir ada HM Sampurna yang harganya 725. Nah, banyak orang yang ketika berinvestasi mencari harga saham yang paling murah. Dan pada contoh tadi, mereka berinvestasi di HM Sampurna karena harga sahamnya itu paling murah. Yang di tengah adalah Wismilak dan yang paling mahal adalah Gudang Garam. Padahal itu adalah perbandingan antara price vs price, bukan price vs value. Padahal kita udah tahu kalau prinsip dalam membeli sebuah perusahaan adalah membeli bisnis dari company tersebut, bukan membeli tiket judi. Tapi kenapa kebanyakan orang tetap mengambil action dengan membandingkan price vs price dan tidak mengandung unsur value sama sekali? Nah, ini mungkin kembali ke selera masing-masing, toh yang investasi juga pakai uang masing-masing. Kamu menang nggak dibagi, dan kalau kalah jangan saling nyalahin. Dan kalau kamu mau belajar tentang valuasi sebuah perusahaan dengan menggunakan model dividend discount model, yuk langsung aja kita masuk ke chapter berikutnya. Pertama-tama kita perlu memahami apa yang namanya fair value atau nilai intrinsik dan harga pasar atau market value. Pada contoh berikut kita udah gambarkan bahwa harga sebuah perusahaan itu digambarkan dalam garis biru dan market value kita gambarkan dalam garis orange. Dan kalau misalkan market value tersebut berada di bawah garis biru, itu artinya under value. Ada diskon dan kita bisa pertimbangkan untuk investasi di saham tersebut. Tapi kalau misalkan garis orange-nya ada di atas garis biru, itu artinya overvalue dan kita belinya di harga yang kemahalan. Dan ini adalah salah satu prinsip dalam value investing. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menentukan nilai intrinsik atau fair value? Nah, kita perlu memahami bisnis dari perusahaan tersebut dengan menggunakan satu model yang namanya Porter 5 Force. Ini mempelajari tentang supplier bargaining power, customer bargaining power, rivalry of competitor, threat of new entrant, dan threat of substitute. Lalu setelah kita memahami bisnis tersebut, kita bisa lakukan valuasi dan mengambil action apakah mau beli saham perusahaan tersebut atau cari saham yang lain. Dan pada kesempatan ini, aku akan ajarin Porter 5 Force dengan menggunakan contoh Wismilak Inti Makmur. Wismilak Inti Makmur adalah perusahaan yang bergerak di industri rokok dan telah mulai kegiatan operasional sejak 1962. Berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, dan saat ini Wismilak punya 3 anak perusahaan, PT Gelora Jaya, PT Galan Gelora Jaya, dan PT Gawijaya. Lalu produk yang dihasilkan oleh Wismilak itu ada 4 jenis: sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, cerutu, dan filter rokok. Kemudian produk-produk ini dipasarkan dengan merek yang berbeda-beda. Ada Galan, Wismilak, Diplomat, dan Arya untuk rokok kretek, dan ada merek Corona, Petit Corona, dan Robusto untuk merek cerutu. Dan saat ini Wismilak itu tercatat punya 4 fasilitas produksi di Surabaya dan Bojonegoro, dan agen pemasarannya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Lalu kita coba memahami supplier dan customer bargaining power. Pada prinsipnya supplier dan Wismilak itu saling membutuhkan, dan yang namanya customer itu pasti terima-terima aja apa sih rokok yang diproduksi oleh Wismilak. Selama harganya itu masuk kantong, aku yakin banget kalau customer dari Wismilak tetap akan beli rokok produksi dari Wismilak. Kemudian untuk persaingan di industri rokok, Wismilak punya beberapa kompetitor, HM Sampurna, Gudang Garam, RMBA, dan juga ITIK. Dan berdasarkan hasil analisaku dengan menggunakan aplikasi Stockbit, Wismilak itu lebih kompeten dibandingkan pesaingnya. Dia punya current PE ratio itu 7,07 dan 5,4, yang mana di bawah industri, earning yield 18,5% dan di atas industri, return on asset
aset 17,57% dan di atas industri, dan dividen yieldnya 8,7% dan ini di atas industri. Jadi aku bisa bilang kalau Wismilak itu yang paling menarik dalam industri rokok pada saat ini. Dan alasan lain kenapa aku milih Wismilak adalah terkait dengan tarif cukai. Tarif cukai itu semakin meningkat sehingga kita bisa lihat harga rokok itu makin lama makin mahal. Dan pada tahun 2015 itu ada selisih antara golongan 2 di mana Wismilak itu ada dan golongan 1 seperti HM Sampurna dan Gudang Garam itu ada selisih tarif cukai. Jadi harga Wismilak bisa lebih murah karena tarif cukainya itu lebih rendah. Di tahun 2015 itu tarif cukainya ada perbedaan 150 dan di tahun 2022 ada perbedaan 385. Dan gap tarif cukai ini terus melebar teman-teman. Di mana tahun 2023 gapnya jadi 432 dan di tahun 2024 gapnya jadi 485. Dan karena tarif cukai Wismilak itu lebih murah, maka dia bisa mendapatkan profit margin yang lebih besar. Dan selanjutnya kita masuk ke chapter berikutnya. Berapa sih harga fair value dari Wismilak dengan menggunakan dividen diskon model? Lalu rumus untuk dividen diskon model atau DDM adalah P sama dengan dividen dikali 1 plus G dibagi K minus G, di mana growth itu sama dengan return kali ROE, dan kita bisa menemukan angkanya dalam laporan keuangan. Di tahun 2024 Wismilak bagi dividen itu 107 dan dia punya growth dari tahun ke tahun untuk dividen itu 13,48%. Dan untuk keuntungan yang kuharapkan adalah 20% per tahun, dan aku bisa menemukan bahwa nilai intrinsik dari Wismilak adalah 1862. Dan kemudian kita bisa membandingkan nilai intrinsik yang 1862 dibandingkan dengan harga pasar yang saat ini berkisar di 1100 sampai 1300. Nah, harga pasarnya itu lebih murah dibandingkan harga intrinsiknya. Sehingga kita bisa bilang bahwa Wismilak itu masih ada value dan makanya aku masih investasi di Wismilak. Dan aku mau disclaimer dulu bahwa yang namanya dividen diskon model itu hanya bisa digunakan untuk saham-saham yang rutin dalam membagikan dividen. Dan kalau misalkan untuk saham-saham tipe lain itu ada jenis model valuasi yang juga berbeda. Kita akan bahas di video berikutnya, jadi pastikan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk sama-sama belajar tentang investasi saham. Dan buat kamu yang tertarik untuk investasi di saham, kamu bisa pergunakan aplikasi Bibit ataupun Stockbit. Nah, link downloadnya udah di kolom deskripsi, dan kalau kamu udah download, langsung aja kita buka sama-sama aplikasi Bibit kita. Nilai portofolio pada saat video ini dibuat adalah 12.319.000, di mana aku mendapatkan keuntungan 62.000 karena aku dapat dividen dari yang namanya Wismilak dan namanya Gajah Tunggal. Lalu untuk kita bisa melakukan investasi, kita harus deposit terlebih dahulu, klik tombol deposit. Di sini kita bisa deposit dengan menggunakan BCA ataupun dengan menggunakan Bank Jago atau bank-bank lain yang sudah terdaftar dan bekerja sama dengan aplikasi Bibit. Pada kesempatan ini aku transfer sebesar 3 juta dengan menggunakan UOB karena transfer dari UOB itu gratis ke bank manapun. Nah, aku udah review tentang bank digital UOB di video ini, linknya ada di deskripsi. Kemudian setelah kita lakukan deposit, kamu bisa lihat aku punya wallet itu 3.060.000 dan udah siap untuk berinvestasi. Kita klik portofolio yang ada di tengah ataupun yang ada di bawah. Kemudian kita bisa lihat aku punya portofolio itu cuma di Bibit saham 12.259.000. Berikutnya kita bisa lihat adapun saham yang aku beli adalah BTPS, Gajah Tunggal, dan juga Wismilak. Dan berikutnya ini adalah detailnya dari saham-saham yang kumiliki. Di BTPS 4.095.000, di Gajah Tunggal 3.808.000, dan di Wismilak 4.356.000. Kita bisa lihat Wismilak hijau, sedangkan BTPS dan Gajah Tunggal itu masih merah. Tapi yang namanya investasi rutin itu kita akan beli mau harganya naik ataupun harganya turun, kita tetap beli. Namanya juga nabung rutin. Dan pada kesempatan ini kita akan mulai dari saham Wismilak. Dan pada saat ini harga HK dari Wismilak adalah 1.210 dan kita beli 8 lot dengan total itu 969.000. Klik tombol beli. Berikutnya order beli telah diterima dan kita klik selesai. Nah, aku udah beli harga Wismilak itu 969.000, Gajah Tunggal 1.009.000 dan BTPS 1.059.000. Dan total dari nilai portofolioku sekarang adalah 15.310.000 ditambah dengan beberapa saldo. Dan aku juga pengen nunjukin bahwa harga saham itu naik turun teman-teman. Kalau tadi Wismilak
mutlak itu naik 7%, sekarang lagi minus 15%. Gaya tunggal minus 5%, sekarang plus 6%. BTPS minus 0%, sekarang plus 1%. Jadi, harga saham itu naik turun, makanya kita menggunakan metode nabung rutin atau DCA, dollar cost averaging, dalam berinvestasi saham. Jadi, kita akan mendapatkan harga saham rata-rata ketika kita investasi dalam suatu saham. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau ngasih satu quote dari Warren Buffett. Kalau kita tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kita tidur, maka kita akan bekerja sampai dengan kita mati. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!